Segera setelah itu, mereka melihatnya tak terkendali menabrak rekannya yang lain dengan kecepatan sangat tinggi, dan pada saat yang sama, darah keluar dari dada rekannya yang lain dalam sekejap, dan pria itu mencoba menutupi lukanya dengan tangannya dengan ngeri. Tapi begitu tangan itu menyentuh lukanya, 4 jari terpotong dalam satu gerakan. Pria itu ketakutan setengah mati, menangis dan berteriak, "Ini, apa-apaan ini?" Begitu dia selesai berbicara, pergelangan tangan Adi bergerak lagi, dan keduanya kehilangan momentum untuk bergerak maju dalam sekejap. Ada suara yang jarang, dan melihat kedua orang itu lagi. Setelah itu, Adi dengan cepat melangkah maju dan memenggal kepala pengawal yang ketakutan satu persatu. Meskipun seorang pengawal mengeluarkan pistol dan menembak Adi, tapi Adi bergerak sangat cepat, dan keahlian menembak pengawal itu, dan kecepatan reaksinya tidak seakurat dan secepat senjata jarak dekat yang dilengkapi radar, jadi tidak mungkin menyakiti Adi sama sekali. Tapi Adi berbeda, kecepatannya sangat cepat. Pengawal dan penjaga halaman keluarga Polen itu hampir tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri di depannya. Pengawal ini biasanya prajurit kelas atas, tapi di depan Adi, mereka hanya bisa dibantai, dan mereka dibantai dengan cepat. Di lereng gunung tidak jauh, Ariana mengerutkan kening saat dia melihat Adi melakukan pembunuhan besar-besaran di Cempaka Villa. Dia dan Adi menghabiskan banyak waktu, dan selalu berpikir bahwa lelaki tua ini hanya fokus pada kultivasinya, tetapi baru hari ini dia menyadari bahwa bocah lelaki tua ini memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh. Tepat ketika dia merasa Adi terlalu kejam, di langit, sebuah helikopter terbang rendah terbang menuju Cempaka Villa. Pada saat ini, keluarga Polen mendengar teriakan di luar, hati mereka tercekat. Mereka juga tidak menyangka bahwa keluarganya baru saja mengalami krisis hampir punah di New York beberapa waktu lalu, dan pihak lain mengejar mereka ke Indonesia begitu cepat. Paman ketiga Tama, Martel, berkata dengan gugup, "Ayah, Ibu, aku khawatir kali ini akan ada banyak kesialan. Kalian berdua pergi melalui pintu belakang dulu." Marshall juga bereaksi, dan dengan cepat berkata, "Ya, Ayah, kamu dan Ibu pergi dulu, kita tetap di sini dan berjaga." Orang tua Nicholas mendengus dingin, "Pergi? Kemana kita akan pergi? Tidak peduli siapa yang datang. Tujuannya adalah keluarga kita dan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri." Setelah itu, dia melihat ke arah Duncan dan berkata, "Duncan, ini masalah yang harus kita selesaikan. Aku telah melibatkanmu sekali terakhir kali, dan kali ini aku tidak boleh membiarkanmu terlibat lagi. Kamu duluan, target pihak lain adalah kita. Ini tak ada kaitannya denganmu." Duncan tersenyum tak berdaya, dan berkata dengan serius, "Paman, terakhir kali aku mendengarkanmu dan pergi lebih dulu, jadi aku ditembak ke sarang lebah dengan pistol. Sebaliknya, kamu duduk di dalam kotak dan tidak pernah menemui bahaya. Hari ini kamu masih ingin aku pergi dulu, bukankah itu pantas?" Nicholas berseru, "Duncan, aku tidak bercanda denganmu, di luar aman." Duncan menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Paman, kamu adalah orang yang beruntung dengan wajah alami, jadi aku yang paling aman tinggal bersamamu." Nicholas cemas, dan mengutuk, "Apa yang kamu lakukan, Nak? Apakah kamu ingin menjadi lembut dan keras denganku di sini? Jika kau benar-benar menginginkan sesuatu yang salah dengan keluarga Polenku, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang tuamu yang berumur pendek?" Pada saat ini, tiba-tiba pintu ditendang terbuka, dan terdengar suara dingin, "Ayo pergi." HMPH, tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini." Semua orang sedikit ngeri ketika mereka melihat orang itu datang, dan melihat bahwa orang itu adalah seorang lelaki tua kurus berpakaian panjang. Nicholas memandang Adi, dan bertanya dengan keras, "Siapa kamu?" Adi melihat sekeliling dengan mencibir, dan berkata dengan angkuh, "Kamu bisa memanggilku Adi,
atau kamu bisa memanggilku malaikat mautmu." Nicholas mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu?" Adi tertawa dan berkata, "Itu tidak masalah, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri." Setelah itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah tersengat listrik, dan berkata dengan mata terbelalak, "Di sini, bagaimana bisa ada energi spiritual samar di sini?" Tama menggunakan formasi yang dibentuk oleh pil peremajaan, dan masih berjalan tanpa suara di villa ini. Keluarga Polen dan Duncan hanya bisa merasakan bahwa seluruh orang yang tinggal di sini merasa segar dan dalam kondisi baik, tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada aura samar, dan efek obat dari pil peremajaan meresap ke udara. Oleh karena itu, ketika Adi tiba-tiba mengajukan pertanyaan, semua orang di keluarga Polen bingung dan tidak tahu energi apa yang dia bicarakan. Saat ini, Adi sepertinya telah menemukan dunia baru, dan dia sangat bersemangat sehingga tidak ada yang ditambahkan. Dia tidak mengerti formasi, dan dia tidak tahu di mana formasi roh itu untuk sementara waktu, dan dia berpikir bahwa villa itu secara alami memiliki urat spiritual. Ini adalah akhir dari era Dharma, dan sangat sulit menemukan energi spiritual di alam. Tetapi Adi tidak menyangka bahwa villa yang dibangun dari beton bertulang seperti itu akan dipenuhi dengan energi spiritual yang lemah. Jika jenis energi spiritual ini selalu ada, maka tinggal di sini untuk berlatih pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan gelisah, dia mengarahkan pedang kayu di tangannya ke kerumunan, dan berkata dengan dingin, "Tidak ada yang menjawab, kan?" Karena tidak ada yang menjawab, aku hanya bisa memilih satu orang untuk dipenggal di depanmu, untuk menjadi contoh bagi orang lain. Setelah itu, dia melihat Teresa yang berpakaian sangat cerdas dari sudut matanya, dan mencibir, "Gadis ini pasti putri kedua dari keluarga Polen, Teresa, kan?" Teresa bertanya dengan waspada, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Adi mencibir, "Aku ingin bekerja keras untukmu untuk mengajari orang tua dan kakakmu sebuah pelajaran yang disebut akhir dari penolakan untuk bekerja sama." Setelah selesai berbicara, dia langsung mengayunkan pedang kayu itu. Pedang tak terlihat segera menebas Teresa. Teresa merasakan embusan angin datang ke arahnya, dan seluruh tubuhnya tampak tidak bergerak, dan dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia berdiri di sana. Pada saat itu, Duncan tiba-tiba melempar cangkir teh ke tanah dan berteriak, "Dasar bajingan! Jika kamu masih ingin mencari tahu di mana Isyana dan cincinnya, segera berhenti di situ." Mata Adi tiba-tiba menyusut, tangannya berhenti sejenak, dia memandang Duncan dengan tak percaya, dan bertanya, Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namanya, Isyana Danendra? Bagaimana kau tahu cincinnya? Bicaralah sekarang, apa hubunganmu dengan dia?" Duncan tidak menyangka kata-kata yang diajarkan Tama benar-benar berguna. Melihat pihak lain benar-benar berhenti, dia menghela nafas lega, dan berkata tanpa berkedip, "Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Ceritakan semuanya tentang Isyana dan cincin itu, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Duncan mencibir, "Apa? Mengancamku? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani menyakiti siapapun di sini hari ini, kamu tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan Isyana dalam hidupmu." Adi gugup sekaligus bersemangat. Gugup untuk itu dia hanya selangkah lagi dari menyelesaikan misi Lord. Keluarga Polen pasti akan terbunuh oleh energi pedangnya. Yang membuatnya heboh adalah dia benar-benar menemukan petunjuk yang berhubungan dengan Isyana. Mungkinkah jika dia datang ke Jakarta kali ini, dia akan pulang dengan muatan penuh? Memikirkan hal ini, dia segera melangkah ke Duncan, mencengkeram lehernya dengan satu tangan dengan kecepatan yang sangat cepat, kemudian mengangkatnya ke udara, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu aura, dan kau bukan seorang pejuang.
Bagaimana kau tahu namanya, Isyana? Katakan, siapa yang memberitahumu? Duncan dicengkeram lehernya, dan segera wajahnya menjadi hitam dan ungu. Tapi dia masih menahan rasa sakit yang parah dan mencibir Adi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.